Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita Dasa Misteri. Gimana bang kabarnya bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Udah mendingan berarti bang kemarin? Ya mendingan lah gitu. Ada. Cuman masih lemes-lemes aja gitu. Lumayan udah berapa hari juga ya. Kemarin kita konten hari apa sih? Kemarin kita konten tuh hari Senin ya? Senin. Ya lumayan hampir seminggu lah. Hampir seminggu ya. 5 harian. Tuh kalau boleh tahu kenapa sih bang sampai bisa terjadi begitu bang gitu? Awal Kalau mulanya gitu bang. untuk awal mulanya ya gue juga nggak tahu gitu. Jadi ya gimana ya, kalau kayak gituan kan emang gue pun nggak ngerasain apa-apa di situ. Oh nggak ngerasain apa-apa? Nggak Bang? ngerasain. Jadi yang gue rasain tiba-tiba pas sadar ya udah badan sakit gitu. Pas sadar badan sakit. Seharusnya di sini tuh gue yang malah bertanya gitu, apa sih yang gue rasain kemarin gitu. Karena kan posisi gue ngeblank di situ. Ngeblank posisi gue di situ. Itu pas kejadian kita konten di pabrik Kalimalang ya. Kita di pabrik Kalimalang. Itu kita konten di pabrik Kalimalang. Itu pabrik bekas pabrik kayu. Pabrik kayu. Jadi kayak semacam gudang DC dia. Gudang DC. Jadi penitipan kayu-kayu gitu cuma gitu. Kan ada juga yang bilang katanya bekas pabrik teh. Pabrik baja. Iya, jadi kita kurang paham juga sih gitu. Ya pokoknya kan tujuannya ya kita mah lihat-lihat aja gitu. Nah itu sebenarnya tuh pas gua masuk ke gudang itu, dari pas gua pembukaan, setelah pembukaan terus gua masuk, gua sempat berdiri situ. Pas awal gua sempat disambut. Maksudnya disambut itu kayak baru diri sebentar udah merinding. Disambut apa bang? Sosok atau? Enggak, gua juga nggak ngelihat. Jadi kayak hawanya merinding kenceng. Hawanya gitu. merinding. Akhirnya ya udahlah, biasalah namanya tempat gelap kan gitu. Akhirnya gue belok ke arah sebelah kanan, selesai balik lagi, gue diri lagi situ, merinding lagi di posisi itu, Di posisi itu lagi. merinding lagi. Nah terus gue coba lihat-lihat lagi ke sebelah kiri, sebelah kiri udah selesai, balik lagi ke situ, diri lagi. Gua mau ke gedung yang sebelahnya itu loh. Oh yang sebelah, yang itu abang jatuh itu. Oh iya. Nah pas gue sebelum gua ke situ, itu gue sempat ngeliat sosok mungkin di kamera dapat kan ya. Itu dapat bang. Sempat dapat ya. Itu sosok apa sih bang yang abang? Gue juga nggak tahu, soalnya jaraknya jauh. Tapi kalau kita lihat kayak orang apa ya, berjalan tapi gitu ya bang di videonya. Iya, nggak ngerti juga itu sosok apa. Juga sih ya, itu sosok apa ya? Soalnya jauh gitu, pas ke situ pun ya nggak ada. Jadi gimana? Maksudnya kalau kita buat nyari-nyari gituan kan ya sebenarnya sih kalau kita itu cenderungnya bukan mencari gituan. Kita cuman melihat situasi keadaan bangunan yang udah lama terbengkalai gitu. Benar. Kalau emang kita dapat sosok yang seperti itu muncul di kamera ya mungkin itu kita beruntung lah ya. Bener. Kan soalnya kayak gitu kan juga dia nggak mau ketemu manusia, dia nongol-nongol gitu ya dia juga nggak mau gitu. Jarang-jarang juga. Makanya ya udah kita mah kalau kita dapat ya alhamdulillah berarti gitu dapat gitu. Bahkan terkadang setiap kita memasuki gedung-gedung yang lain pun sebenarnya dapatnya itu kayak si kameramen yang lihat. Cuma si kameramennya ini buat ngambil buat nyorot si sosoknya ini, dia udah nggak kuat duluan. Mungkin udah agak takut duluan kali ya bang. Udah nggak kuat duluan gitu. Jadi ya makanya kalau emang dia benar-benar kamera dapat ngeliat sosok itu, ya keadaan lagi nggak direncanain aja. Nggak direncanain. Atau kayak kemarin gitu ya. Kayak gitu aja ya. Iya. Emang tiba-tiba kamera lagi kemana tiba-tiba dia nongol ya gitu. Ya rezeki berarti buat kita, sial buat dia mungkin kan katanya gitu ya. Selesai dapat sosok itu, berhenti gue tuh di diri lagi di situ. Itu yang gue rasain. Dari ujung kaki sampai ujung kepala gue merinding kenceng. Merinding kenceng. Ini gue baru sekali itu merinding sampai kepala. Maksudnya kepala gue tuh kayak kenceng banget. Kepala kenceng. Kayak beku. Gede juga kepala besar ya. Tiba-tiba besar. Itu dalam angan-angan gue. Kalau gue berdiri di situ setengah menit lagi aja, mungkin gue joprak di situ. Ya mungkin kesimpulannya gue diikutin dari situ, dari gerbang situ. Jadi pas gue ke gedung yang satunya lagi, alhamdulillah aman.
Yang pas terakhir itu. Pas terakhir ya, gedung yang terakhir itu ya. Jadi pas gue diri di gedung itu gue sempat bengong. Gue bengong sebentar ke arah sana. Gue dengar tuh kameramen, jangan bengong gitu. Cuman gue bilang, ya oke, gitu, santai gitu. Gue istighfar. Itu yang gue lihat dari ujung gedung, gue seperti kayak ada orang yang ngeliatin gitu. Ada yang lihat. Tapi kalau di senternya nggak ada. Nggak ada. Hanya orang ngeliatin, tapi abang nggak ngeliat kayak seperti sosok apa gitu. Kameramen juga nggak nangkep, soalnya jaraknya jauh. Jaraknya jauh ya bang. Di situ gue bengong aja, badan gue udah mulai lemas tuh. Pas gue jalan ke pinggir gitu, gue jalan ke pinggir, itu kayak ada yang narik gue. Oke, ada yang narik. Jadi dia nggak nyentuh tubuh gue loh. Nggak nyentuh. Cuman kayak tarikan energi atau gimana ya, gue juga kurang paham gitu. Jadi gue kayak ketarik, cuman dia nggak nyentuh badan gue, nggak sentuh. Pas gue jatuh, bluk. Di situ pas gue jatuh gue masih sadar, cuman udah setengah sadar gitu. Kan itu juga lumayan lama bang, tapi pas kayak gitu tuh apa yang abang rasain gitu? Entah abang kayak seperti apa rasanya, itu gimana? Nah bang? pas jatuh, gue masih setengah sadar. Yang gue rasain itu dari ujung sana yang tadi gue liatin, itu kayak dia mulai nyamperin. Oh, mulai nyamperin? Iya, karena lagi itu keadaannya kita nggak full tim. Iya benar gitu. Juga sih, kita nggak full tim di situ. Kita kalau nggak salah hanya berapa? 6 orang ya bang? Iya 6 orang, ya masuk 2 orang, sisanya 4 orang jaga motor kan, jaga di sana gitu, jaga di belakang gitu. Nah itu kayak ada yang tadi gue lihat itu, kayak dia mau nyamperin gitu, kayak dia mau ngedeket gitu. Nah si kameramennya itu udah antusias tuh, asal dia begini kenapa? Yang gue denger itu. Nah abis itu gue ngeblank, lupa. Lupa, kayak gitu ya bang? Iya, gue nggak tahu makanya siapa yang nyembuhin gue gitu. Ini nyembuhin gue siapa? Ya kalau itu sih orang kita pas abang panik begitu, kameramen tiba-tiba gitu, ya kita bawa keluar. Emang sempat lama juga ya? Kemarin itu sempat lama, hampir ada setengah jam lebih mungkin ya. Nggak sadarnya itu, ya kan kita bawa ke warung tuh yang di depan tuh. Di situ kan kita bawa ke situ, ya udah. Mungkin. Nah setelah pulang ke rumah, sadar pulang ke rumah, itu gue entah masih diikutin atau enggak ya. Itu gue kebawa mimpi terus sampai tengah hari bolong pun gue masih masih mimpi. Mimpi kayak gimana bang itu bang? Mimpinya sih sama apa, lupa inget ya. Soalnya mimpinya itu udah pasti horor. Cuman gue udah lupa gitu mimpinya mimpi apa. Cuman yang gue inget itu mimpinya di situ. Gue di situ posisinya kayak bukan di dalam rumah, kayak di luar rumah. Cuman rumah udah lama juga tuh. Rumah udah lama, itu sampingnya kayak masih ada lahan kosong, ada kuburan satu. Ada kuburan satu? Di situ di dalam mimpi, gue gali kuburan itu. Digali sama? Gue gali sampai gue ngeliat jasadnya. Ngeliat jasad? Tapi gue nggak takut posisinya di mimpi itu. Posisi abang nggak takut? Nggak takut, gue biasa jasad aja. Apa bang? Perempuan atau laki-laki bang? Nah itu gue lupa inget itu. Soalnya kan dia masih dibungkus kain. Oh masih dibungkus ya? Gue jadi nggak tahu itu perempuan atau laki gitu. Hanya ngeliat jasad aja gitu bang? Cuman di situ gue nggak ngerasa takut sama sekali. Gitu. Setelah itu si jasadnya itu bangun. Habis itu gue pergi. Cuman perginya gue juga nggak jalan. Iya nggak ngeliat, mungkin nggak ngeliat si jasadnya juga itu ya. Tapi gini bang, mitosnya ya kata orang-orang situ ya, kata yang pernah datang ke situ. Di situ itu pernah ada yang paling mungkin sosoknya gitu bang. Yang saya pernah dengar juga di pabrik itu kuntilanak merah bang. Iya. Di situ. Soalnya nggak, pas gue ngelihat itu pun gue nggak tahu sosoknya apa ya. Nggak tahu. Soalnya kan jaraknya jauh. Gedung itu jaraknya jauh, dalam. Gitu. Jadi kayak hanya dari omongan ke omongan gitu bang. Katanya ada sosok di situ ya kuntilanak merah di pabrik itu bang. Gitu. Ya, setelah itu pokoknya gue ngeblank nggak sadar gitu. Cuman kan kalau gue gini loh, kalau gue bikin konten itu istilahnya kayak bukannya gue sih, kita gitu ya. Kita semua. Cuman kita usahain tuh gimana caranya kita nggak pakai ke arah settingan gitu. Iya. Kalau emang kita dapat ya alhamdulillah gitu kan. Soalnya tujuan kita bukan nyari gituan gitu. Tujuannya tuh kita cuma hanya untuk ya melihat kondisi bangunan yang udah lama terbengkalai, seperti apa sih kondisinya gitu kan. Benar. Andai kata kita izin sama pemiliknya ataupun warga atau RT, itu ya mungkin cerita dari RT atau enggak warga setempat. Iya, benar. Kalau dulu sempat gini ya udahlah, makanya kita positif aja gitu kan. Soalnya kalau gue gini ya, kalau gue pola pikir gue tuh gue kesitu buat nyari gituan gitu, gak bakal nemu, Gak bakal nemu ya? Gak bakal dapet.
toh gituan juga nggak mau kelihatan manusia. Bener bang. Iya, nggak mau gitu. Apalagi kalau kamera itu kadang susah jarang sih bang nangkepnya. Itu hoki-hokian sebenarnya. Mata kita langsung aja gitu, itu nggak bisa ngeliat gitu kan. Apalagi kamera istilahnya gitu. Ya mungkin kalau orang yang berilmu gitu, yang punya kelebihan, mungkin punya bisa kelebihan lah, melihat gitu kan. ya, bener. Itu pun nggak setiap saat mungkin dia bisa ngelihat gitu. Iya. Ya mungkin ya emang ada di tempat-tempat tertentu atau entah apalah gitu lah. Iya. Cuman kalau gue sih ya mikirnya ya udahlah, kita mah tujuannya buat nyari, buat ngeliat bangunan yang udah lama terbengkalai aja gitu. Ya penting kita masuk, assalamualaikum gitu kan, ya kita permisi, kita izin sama yang istilahnya warga setempat, sama si pemiliknya pun kita izin. Setiap kita selesai konten pun kita usahakan untuk selalu berdoa gitu, kita doain gitu kan, ya semoga mungkin ada yang gentayangan atau apa, semoga bisa tenang. Iya benar. Nah, gue yang sempet gokil lagi itu waktu konten di kita sih belum banyak kontennya gitu. Iya. Karena tapi kita masih baru ya, iya. Cuman ada beberapa tempat yang gue pikir yang menurut gue tuh paling wow gitu lah. Tempat kemarin gue share itu. Yang kedua itu pabrik kancing. Oke, pabrik kancing. Iya. Walaupun di pabrik kancing gue nggak ngeliat apa-apa ya. Nggak ngeliat apa-apa, cuman gue ngerasain wah gila. Ada aura yang besar mungkin atau apa ya bang? Ngerasain tuh badan tuh setiap baru masuk aja duduk ngobrol gitu kan ya. Badan udah berat banget. Sampai siang aja gue ngeliat lokasinya ke sono tuh tangan gue sakit sebelah gitu. Sakit sebelah bang? Sakit sebelah gitu. Langsung dinetralin di situ kan. Nah untuk selebihnya sih ya alhamdulillah sih. Ya mungkin karena gue banyak sesumbar juga sih. Kayaknya gue banyak sesumbar juga bang, gitu. Itu bang sih bang. Jadi kalau gue lihat apa sih gini gitulah, suka begitulah, konyol lah gitu dalam hati gitu kan ya, suka konyol lah gitu. Makanya mungkin pas kemarin itu mungkin dibuktiin sama mereka bang, sama mereka mungkin seperti bang. itu gitu. Benar-benar. Gue percaya adanya makhluk itu gue ada gitu. Cuma ya gimana? Pikir gue ya udahlah masing-masing bang gitu kan. Masing-masing toh sini apa gue juga cuma nyari rezeki. Gue nyari rezeki dengan cara seperti ini bukan cuma buat gue doang gitu. Iya benar. Buat kawan-kawan gue di luar sana pun masih banyak saudara-saudara gue yang harus gue bantu gitu. Benar bang. Kayak anak-anak yatim gitu. Makanya gue selalu setiap gue masuk gedung kosong atau rumah kosong, gue di situ selalu ucap dalam hati, gue assalamualaikum dalam hati gitu kan ya. Gue bilangnya saya di sini tidak untuk macam-macam, sini hanya untuk silaturahim gitu. Dan kita pun bikin konten seperti ini bukan untuk kepentingan kita sendiri gitu. Ya mudah-mudahan dibantu karena andainya nanti pun kita berjalan lancar kontennya, kalau emang kita dikasih rezeki gitu, kita tidak akan melupakan ya saudara-saudara kita yang harus kita bantu gitu. Jadi kita kesini bukan nyari rezeki hanya untuk mementingkan kepentingan kita sendiri. Bukan gitu. Kepentingan pribadi. Iya gitu. Makanya mudah-mudahan tolong dibantu, bilang gitu. Makanya kalau dapat bonus-bonus ya mungkin ya alhamdulillah gitu. Bang. Dia ikut bantu kali. Iya benar. Cuman maksudnya nggak usah sampai kayak body betot-betot begitu kan. jadi persakit juga loh. Sakit juga gitu. Ya mungkin gitu sih klarifikasinya. Mungkin insya Allah nanti kita besok atau berapa hari kemudian kita udah bisa konten lagi gitu. Mudah-mudahan doain nih buat semuanya. Semoga Bahasa Misteri coba buat konten lagi. Kita coba buat explore tempat-tempat lagi. Iya, jadi ini saudara Wawan gitu. Wawan ini kru Bahasa Misteri gitu. Dia kalau kita lagi di maksudnya kalau kita lagi bikin suatu mediasi. Ini saudara Wawan biasanya nih yang jadi itunya nih. Sama ada satu lagi biasanya, iya. Ini Wawan gitu. Nah kan gue mau nanya nih sama lu nih. Oke bang, siap bang. Lu bener apa kagak sih lu kalau dimasukin gitu loh? Soalnya gini Wan, maaf ya. Maaf. Gue percaya adanya sosok seperti itu, bahkan adanya makhluk lain selain manusia gitu kan ya. Ada, gue percaya gitu, gue yakin. Cuma kalau untuk di mediatorin, ini sih gue jujur aja ya, walaupun istilah ini tim sendiri, ini channel kita sendiri. Benar. Gue orang pertama yang bilang, gue percaya gitu, cuma gue nggak yakin. Gitu. Iya.
Makanya setiap lu mediator gimana, gue nggak yakin. Gitu. Makanya gue pengen nanya sama lu, beneran sih, lu serius ya? Kita nggak usah bohong-bohongan lah gitu. Enjoy aja udah biarin. Ya kalau gue itu ngerasa bener, itu bener bang gue rasain gitu. Soalnya gimana ya, gue kalau emang mau mereka masuk, itu gue coba buat kayak, gue tuh kayak coba ngetres bang sejarah tempat itu. Jadi gue tuh kalau misalnya masuk tempat seperti itu tuh, kayak gue diem di satu tempat dan gue coba menjemin mata, gue kayak ngetres bang, kayak ngetres ini tuh tempat ada makhluk apa aja sih gitu, ini tuh tempat ada apa aja sih. Dan seandainya kalau emang komunikasi yang emang gue rasa, dan gue juga nggak tahu bang, yang namanya makhluk kayak gitu kan kadang mau masuk ya orangnya pasti gue nggak bisa kayak oh dia mau masuk nih, gue narik yang gede, gue narik yang ini, enggak kan, itu juga ada dilakuin sama itu gitu. Dan tapi ya anehnya gue itu juga, yang lu rasain pas kita kemasukan apa rasanya? kalau gue ketika ngerasain kemasukan ya gue kayak ngerasa ngeblank aja, ngeheng itu dalam artian ya gue nggak tahu gitu bang. Soalnya jujur gue sampai detik ini pun gue masih nggak yakin dengan adanya mediator. Kayak mediator gitu. Iya. Masih nggak yakin. Masih nggak yakinnya gimana ya? Kalau gue sih positif aja mikir. Gue bukan orang yang istilahnya kayak gini kemasukan gini. Enggak gitu. Kalau gue gitu kan. Bahkan istilahnya ya paranormal yang udah terkenal sekalipun atau apapun, kalau untuk di meditasi gitu gue masih kurang yakin. Kurang yakin. Soalnya gue alhamdulillah sih belum pernah kemasukan. Belum pernah. Nah waktu kejadian kemarin, kalau gue bilang sih gue nggak kemasukan kalau gue lihat videonya. Ya kan? Mungkin hanya kaget. Iya kan, kalau benturan energi atau mungkin. Apa gitu. Soalnya kan mungkin ya kalau kerasukan ya mungkin gue ambak-ambakan di situ. Bisa jadi. Pas gue lihat videonya, ya gue tiduran doang tuh, jatuh gitu kan, gak sadarkan diri. Gitu. Ya mungkin entah dia mau masuk atau mau apa gitu ya, gue nggak ngerti juga gitu. Tapi gue sih nggak yakin, serius. Gue kalau yakin kalau mediator gitu gue kurang yakin gitu. Ya kalau saya misalnya mediator gini bang, itu tergantung keikhlasan dari diri saya. Kalau misalnya saya ikhlas dia kayak untuk masuk, ya udah pasti gitu bang. Tapi kalau sayanya nggak ngelarang diri saya buat mereka masuk itu untuk minjemin itu, berarti ya saya keadaan nolak itu gitu bang. Keadaan itu kalau mau di mediasi kayak gitu harus tenang gitu ya. Harus tenang aja sayanya gitu. Pikiran kosong gitu. Ya kayak kemarin mungkin kejadian yang suatu kemarin itu ada kejadian kan yang saya kayak gitu. Mungkin pernah yang sebelumnya yang mungkin belum pernah upload lah itu video. Itu yang pertama kali. Saya jujur bang, saya pertama kali ngerasain yang namanya bukannya bisa sih, maksudnya kayak ngerasa kemasukan itu ya pas kita untuk coba-coba kemarin yang kata di lapangan tuh. Nah di situ jujurnya memang saya nggak sadar ya, dan saya nggak tahu itu yang pas minta darah itu entah darah segimana nggak tahu ya. Setahu saya minum di situ. Tapi lu masih ingat pas lu minum? Saya diunjukin kan sama si Ricky itu. Saya nggak tahu gitu. Orang dibilang sama dia ya lu minum darah. Gue sempat diceritain sama nyokap gue. Ini mah cerita kayak semacam cerita zaman dulu. Tentang kayak orang pesugihan gitu. Itu kalau orang pesugihan itu kan, misalkan lu pesugihan nih, terus lu mati, ya itu lu belum diterima tuh sama Allah. Berarti jatuh halnya sama kayak orang bunuh diri dong. Ya jadi gini, kalau pesugihan itu kita mati nggak diterima, sama bunuh diri juga nggak diterima. Cuma kalau pesugihan kita larinya itu jadi budak. Gitu. Cuman kalau bunuh diri yang nggak diterima ya kita rentang-lantung aja lah istilahnya gitu. Dulu ini sejarah dari keturunan mungkin ya. Dulu keturunan nyokap adalah gitu, namanya siapa gue lupa, bukannya lupa sih sebenarnya, gak usah gue sebutin gitu. Dia tuh orangnya keras kepala. Keras kepala banget, dia pengen kaya. Dia selalu dia izin sama orang tuanya buat pergi. Cuman orang tuanya itu tahu kalau misalkan dia kalau pergi kemana-mana minta izin itu pasti dia buat hal yang nggak benar. Makanya nggak diizinin sama orang tuanya. Mending nekat, pergi aja walaupun nggak dapat izin. Pergi, tidur dia di goa. Tidur di goa bang? Iya,
nggak tahu nama goa apa dulu, zaman dulu. Itu di goa itu dia tidur, digamparin jin. Digamparin pada jin. biru, iya. Tapi nampak bang. Iya pada biru Pada aja. biru. Bekasnya pada Kayak biru. bener-bener nyata. Mungkin dipukul orang apa gimana? Iya gitu, digampar gitu. Wow. Udah tuh, emang orang keras kepala. Iya. Besokannya pergi lagi dia sama temennya. Hmm. Nah si temennya itu dapat izin sama orang tuanya. Dia tetap enggak. Soalnya kata orang tuanya itu, lu kalau buat niat lu nggak baik gitu, sampai manapun gua nggak bakal nggak bakal ngizinin. Cuman kalau niat lu baik gitu, gue izinin gitu. Cuman dia nekat aja pergi lagi. Dia nekat. Pas sampai di tengah hutan dia berdua sama temannya udah ngeliat rumah dukunnya, udah deket, masuk. Nah temannya nungguin, lah kok dia nggak sampai gitu. Lama ternyata dia padahal jalannya barengan, tapi pas sampai di rumah dukun yang nyampe itu temennya duluan. Oh temennya duluan? Yang nyampe temennya duluan. Akhirnya nggak lama dia nyampe. Pas giliran dia sampai, dia suruh cuci kaki dulu. Temennya emang enggak. Oh temennya enggak? Tapi dia disuruh cuci kaki dulu. Cuci kaki dulu gitu, cuci kaki di sumur. Kalau zaman dulu itu sumurnya sumur kayak gimana ya? Bukan sumur gerek begini. Ada yang lebih ibaratnya lebih zaman dulu lagi. Cuman gua lupa kayak gimana ya. Gue juga belum lahir di zaman itu makanya. Nah, pas dia mau masukin sumur, itu dia lewat jembatan. Nyebrangin jembatan. Itu yang dia seberangin itu bukan jembatan, bukannya bambu. Bukan bambu? Bukan. Manusia. Pada melet, pada apa. Astaga. Yang dia lihat itu. Pada melet, pada apa. Jadi, katanya itu tuh orang-orang yang pesugihan. Orang-orang yang pesugihan? Iya. Itu tuh orang-orang yang pesugihan itu. Sampai di sono dia itu nggak diterima. Dia jadi budak jin dulu. Jadi budak jin? Jadi budak, kesimpan jadi jembatan. Nanti kalau emang udah ajalnya, dia baru naik ke atas. Selagi dia belum ajalnya, belum ajal dari Allah ya, dia masih jadi budak jin. Tapi kalau cerita kayak gitu bang, gue pernah dapat cerita sih, emang bener ya. Gue nggak tahu, jadi coba cari tahu aja sih, banyak kan kayak itu nyeritain. Kan kalau pesugihan biasanya terkenal sama laut-laut bang, ya kan. Mungkin ada yang dari utara, ada yang dari selatan. Katanya kalau orang yang meninggal di situ, itu tempat duduknya si ratu ya biasanya. Tak ratu yang mana lah gitu. Itu dari manusia bang. Iya, itu kan semacam sama budak jin. Halnya itu sama aja. Sama aja berarti. Sama yang tadi gue ceritain, sama apa yang lu cerita gitu. Karena dia belum ajalnya. Ya sama itu jadi budak, entah jadi budak jin atau budak ratu itu, ya gitu. Nanti ketika emang dia udah dapat ajal dari Allah ya udah, dia naik dengan sendirinya. Dia naik dengan sendirinya. Iya, dia hilang dengan sendirinya gitu. Pokoknya selagi dia belum mati, belum ajalnya dari Allah, itu dia selama itu dia masih jadi budak jin gitu. Nah, jadi kalau orang pesugihan itu pantangannya macam-macam. Pantangannya? Ada yang orang kaya. Berpakaiannya rapi, boleh berpakaian rapi, boleh pakai mobil mewah, tapi dia nggak boleh makan makanan enak. Itu pantangannya? Ada, makanya terkadang ada tuh orang, ya kita sih nggak nuduh yang mana gitu, ini cerita aja gitu. Ada pakainya rapi apa, dia makannya cuma boleh tahu tempe atau enggak yang biasa-biasa aja lah gitu, nggak boleh yang mewah-mewah, cuman pakaiannya dia boleh mewah. Pakaiannya boleh mewah. Ada yang boleh makanannya enak, tapi pakaiannya penampilannya nggak boleh rapi. Gitu. Itu macam-macam pantangannya, banyak pantangannya. Hati-hati. Dulu dia tuh tumbalnya setiap tahun tumbal itu kambing hitam. Tumbalnya kambing hitam. Setiap tahun dia harus nyerahin kambing hitam. Dia udah bawa kambing hitam di mobil, di perjalanan di mobil. Iya. Dibawa tuh buat apa istilahnya? Buat wadah lah gitu ya. Iya. Buat wadah itu. Pas di perjalanan kambingnya ditawar sama orang. Kambingnya ditawar? Iya, dengan harga yang mahal tinggi. Dikasih sama dia. Dikasih? Ya udahlah nggak apa-apa, biarin aja. Pikir dia nanti juga dia bakal bisa beli lagi. Ya kan? Ternyata apa? Itu cuman ini doang. Pancingan mungkin. Iya, ternyata pas dia jual udah tabrakan atau apa, mati. Oke. Hati-hati. Berarti tanpa sengaja kayak kambing itu aja untuk jadikan pancingan buat orang itu sendiri jadi tumbal gitu. Nggak bisa. Pokoknya kalau emang udah awalnya istilahnya lu mau bawa persembahan itu buat dia, ada pun yang nawar tinggi, ya udah seharusnya nggak usah dijual.
Tapi kalau gini bang, kalau ini mungkin agak sedikit ini ya bang, panas gitu. Itu gue pernah dengar salah satu cerita yang namanya dari aliran satanik bang. Nah jadi kalau dari aliran satanik itu, yang kalau misalnya orang mau minta dengan kekayaan, itu pertaruhannya jiwa dia dan keluarga dia, salah satu dari keturunan dia bang. Ya itu tuh kalau kata gue ya hampir sama dengan istilahnya kita ya pesugihan, sama aja sebenarnya, cuman mungkin mekanismenya aja yang berbeda gitu. Sebenarnya sama aja. Ya, tapi kalau dia mintanya sama setan bukan sama bener sih bang, bener juga sih. Sama aja, cuman cara kerjanya aja mungkin yang berbeda. Cara kerjanya sama aja, istilahnya pesugihan juga jatuhnya juga seperti itu ya bang. Iya benar-benar pesugihan. Makanya sebenarnya itu sebaik-baiknya tempat meminta ya cuma sama Allah. Oke teman-teman, mungkin ya cukup sekian cerita kita pada malam hari ini. Efek gabut mungkin. Efek gabut, ngobrol-ngobrol santai lah kita lah, sambil nunggu badan enakan lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa aktivitas lagi, konten lagi seperti biasa lagi bang. Jadi buat teman-teman mudah-mudahan bisa selalu support channel kami gitu, karena mungkin ya mudah-mudahan channel kami bisa berkembang. Amin. Bisa banyak membantu saudara-saudara juga gitu kan, karena kita tidak pernah lupa. Insya Allah kita nggak lupa sama saudara-saudara kita yang memang harus dibantu gitu. Emang harus membutuhkan. Iya, benar. Jadi kita bikin konten daripada mabuk-mabukan, nongkrong, mudah-mudahan bikin konten ada kesibukan. Ada kesibukan ya. Akhirnya jauh dari gitu-gituan. Iya benar. Ya makanya tolong deh disupport, bantu hijrah like kami. Hijrahnya, bantu like, subscribe channelnya. Jangan lupa. Terima kasih banyak. Jangan saksikan terus Bahasa Misteri karena kita masih banyak tempat-tempat yang harus kita jangan lupa saksikan. Sambangin ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.